Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, dulu Sayyidina Utsman ibn Affan alaihi ridwanullah, ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, beliau sedih, beliau menangis. Ketika beliau mendengar tentang azab-azab di hari akhirat nanti, beliau sedih. Akan tetapi semua kesedihan tersebut kalah sedihnya dengan ketika beliau melewati kuburan. Tiap kali beliau melewati kuburan itu beliau bukan hanya sedih, akan tetapi beliau akan berdiri, kemudian beliau akan menangis sampai terkadang beliau senggrukan nangisnya, sampai seringkali harus dipapah ketika berjalan dari kubur tersebut menuju ke rumah beliau sama budak beliau, pelayan beliau yang kemana-mana selalu menyertai beliau, sampai bikin budaknya jadi aneh gitu, heran. Dia nanya, kemudian dia bilang, ya Sayyidi, wahai Tuan, mali ara, kenapa ya saya melihat engkau membaca tentang adab akhirat, adab neraka, melihat kesedihan-kesedihan di sana, kau sedih tapi tidak seperti kesedihanmu ketika melewati kuburan. Apa yang membuatmu seperti itu kalau saya boleh tahu? Beliau kemudian bercerita. Dia bilang, saya mendengar baginda Nabi besar Muhammad, beliau bersabda, al-qabru awal manzil min manazilil akhirah wa akhir manzil min manazilid dunia. Wa man naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Aku mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, kuburan adalah tempat terakhir dari tempat-tempat dunia dan tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Pos pertama dari pos akhirat dan pos terakhir dari posnya dunia. Siapa yang selamat di kuburnya, yang sesudahnya akan menjadi lebih mudah, dan siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka yang sesudahnya akan menjadi lebih berat. Dia bilang, tiap ingat itu, saya ingat hadisnya Nabi, sambil mikir, ya Allah, gimana kabar kira-kira kuburan saya nanti? Akankah ia akan menjadi awal kebahagiaan saya, ataukah ia akan menjadi awal derita saya? Teman-teman saudaraku sekalian, kuburmu apa kabarnya kira-kira? Selama ini rajin kita bangun rumah-rumah kita di dunia. Ada yang rusak, lampunya kita ganti. Ada yang bocor, kamar mandinya kita tambal. Ada yang mengelupas, dindingnya kita cat lagi. Teman-teman saudaraku sekalian, kuburmu, sudahkah kau pastikan ia terang? Sudahkah kau pastikan ia lebar? Sudahkah kau pastikan kuburmu nyaman? Sudahkah kau pastikan kuburmu yang akan menjadi tempat paling pasti akan kau tinggali nanti? Sudahkah kau pastikan ia menjadi seindah-indah tempat sesudah keadaanmu di dunia ini? Teman-teman sekalian, banyak orang bangun rumah nggak sempat ditinggalin, udah keburu meninggal. Banyak gak? Pernah tahu gak? Banyak orang bangun rumah nggak sempat ditinggalin, keburu meninggal. Sedih kita. Saudaraku sekalian, ada tempat yang pasti kamu tinggali, kenapa engkau tidak berusaha membangunnya? Ada tempat yang pasti kita tinggali, kenapa selama ini kita tidak berusaha untuk membangunnya sehingga ia kelak layak menjadi seindah-indah tempat bagi kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, masuklah kita, diletakkan oleh orang-orang dunia ini ke dalam kubur kita. Sempit aja kelihatannya, tapi saudaraku sekalian, jika ia adalah merupakan awal dari kebahagiaanmu seperti yang aku sampaikan tadi, maka ia akan menjadi tempat luas tak terbatas. Sebaliknya, jika ia menjadi awal